Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Cahyati dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut dan jarak antara dua bidang rata untuk memenuhi mata kuliah geometri analitik. Langsung ke pembahasan materi yang pertama, yaitu sudut antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan, terdapat bidang-bidang V1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z tambah D1 sama dengan 0. Dan V2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah N1 sama dengan A1, B1, C1. Dan vektor dari N2-nya adalah A2, B2, dan C2. Maka sudut antara dua bidang rata dirumuskan dengan θ sama dengan vektor dari N1 dikali N2 per mutlak dari vektor N1 dikali N2 sama dengan vektor dari A1, B1, C1 dikali A2, B2, C2 per akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar dari A kuadrat A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Berlanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan sudut. Langsung ke pembahasan materi yang pertama, yaitu sudut antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan, terdapat bidang-bidang V1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z tambah D1 sama dengan 0. Dan V2 ekuivalen dengan A2X ditambah B2Y C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah N1 sama dengan A1, B1, C1. Dan vektor dari N2-nya adalah A2, B2, dan C2. Maka sudut antara dua bidang rata dirumuskan dengan θ sama dengan vektor dari N1 dikali N2 per mutlak dari vektor N1 dikali N2 sama dengan vektor dari A1, B1, C1 dikali A2, B2, C2 per akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar dari A kuadrat A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Berlanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan sudut antara bidang 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0. Dan X tambah Y tambah Z sama dengan tambah 5 sama dengan 0. Penyelesaian. Yang pertama, tentukan vektor normal bidang ratanya. Setelah kita ketahui vektor normal bidang ratanya, yaitu V1 ekuivalen 2X tambah 2Y tambah 2Z tambah 8 sama dengan 0. Dan vektor N1-nya sama dengan 2, 2, dan 2. Sedangkan V2-nya ekuivalen X tambah Y tambah Z tambah 5 sama dengan 0. Dan vektor dari N2-nya sama dengan 1, 1, dan 1. Kemudian kita tentukan sudut antara dua bidangnya. Maka cos θ sama dengan vektor 2, 2, 2 dikali vektor 1, 1, 1 per akar dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Maka hasilnya 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 itu hasilnya 12 ya, jadi akar 12. Dan yang ini hasilnya akar 3.
Maka 2 tambah 2 tambah 2 per akar dari yang 12-nya kita menjadikan bentuk perkalian. Akar dari 4 kali 3 dikali akar 3. Maka hasilnya 2 tambah 2 tambah 2 6. 4 kali 3, akar dari 4 kali 3 adalah 2 akar 3 dikali akar 3. Maka hasilnya 6 dikali per 2 kali akar 3, 2 kali 3 sama dengan 6 per 6 atau sama dengan 1. Maka sudut antara dua bidang tersebut adalah 0 derajat. Selanjutnya yaitu kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan P1 ekuivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan P2 ekuivalen dengan A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0 dengan vektor normal N1 sama dengan A, B, A1, B1, C1 dan vektor N2 sama dengan A2, B2, dan C2. Apabila P1 sejajar dengan P2, maka vektor normal N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal N2. Berarti vektor N1 sama dengan vektor N2. Maka A1, B1, C1 sama dengan lambda A2, B2, C2, di mana lambda tidak sama dengan 0 atau dapat ditulis juga dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Contoh soal, tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, negatif 2, dan 3 sejajar dengan bidang rata X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Penyelesaiannya kita menggunakan persamaan 6, yaitu V ekuivalen dengan A dikali X dikurangi X1 ditambah B dikali Y dikurangi Y1 ditambah C dikali Z dikurangi Z1 sama dengan 0. Kita misalkan ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, vektor normal bidang rata dari N adalah A, B, dan C. Dan V1 ekuivalen dengan X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Nah, N faktor dari N1 nya itu 1, negatif 3, dan 2. Dari mana ini 1, negatif 3, dan 2? Itu dari sini, ini 1, ini negatif 3, dan ini 2. Kemudian kita substitusikan titiknya yaitu 1, negatif 2, dan 3 ke persamaan yang ke 1. Maka dihasilkan V ekuivalen dengan A dikali X dikurangi 1 ditambah B dikali Y ditambah 2 ditambah C dikali Z dikurangi 3 sama dengan 0. Karena V sejajar dengan V1, maka A, B, dan C sama dengan A, B, dan C. Berarti A, B, C sama dengan 1, negatif 3, dan 2. Persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata A 1, B-nya negatif 3, dan C-nya 2, yaitu kita masukkan yang pertama itu A-nya kan 1 ya. Di sini 1 berarti 1, di sini X dikurangi 1 dikurangi, karena di sini negatif 3 jadi dikurangi 3 dikali Y tambah 2 ditambah ini dari sini 2 dikali Z dikurangi 3 sama dengan 0. Maka dihasilkan X kurangi 1 dikurangi 3 kali Y 3Y, negatif 3 dikali 2 itu hasilnya negatif 6, 2 kali Z 2Z, 2 kali negatif 3 negatif 6 sama dengan 0. Maka X dikurangi 3Y
ditambah 2Z, kemudian kita hitung negatif 1 dikurangi 6 hasilnya negatif 13 sama dengan 0. Dua bidang rata yang sejajar itu dengan 3 cara ini ya, sudah tertulis di sini. Kemudian ini contoh soalnya. Hitung jarak antara bidang rata pi ekuivalen X tambah Y tambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Jawab. Syarat pi sejajar dengan W itu memiliki vektor normal yang sama ya, dimana NP sama dengan NW. Nah, NV itu 1 dan 1 dan NW-nya itu sama ya, 1 dan 1. Kemudian W ini dalam titik R itu 0,Y,0. Kemudian kita substitusikan ke bidang rata W. Nah, kan ini X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Jika X-nya 0 tambah Y tambah Z-nya 0 sama dengan 10, maka 0 tambah Y tambah 0 sama dengan 10, maka Y sama dengan 10. Jadi titik R kita substitusikan nih ke sini. 0 tadi Y-nya kan 10,0. Kemudian kita cari titik R ke pi X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nah, ini perhitungannya. D sama dengan 1 kali 0. 1 itu dari sini ya. Tambah 1 kali 10 tambah 1 kali 0 dikurangi 4 per akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. D sama dengan 6 mutlak dari 6 per akar 3 sama dengan D sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata V ke bentuk umum. Misalkan G ekuivalen dengan V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z tambah D1 sama dengan 0 dan V2 ekuivalen dengan A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya itu dengan menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua buah bidang rata. Di sini terdapat vektor N1 dan N2, di mana N1 dikali N2 sama dengan A adalah vektor arahnya. Dan menggunakan mengubah persamaan V1 sama dengan 0 sama dengan V2 menjadi bentuk persamaan umum X dikurangi X1 per A sama dengan Y dikurangi Y1 per B sama dengan Z dikurangi Z1 per C, dan menentukan koordinat titik X, Y, Z. Nah, untuk mencari nilai X, Y, Z ini bisa menggunakan determinan atau eliminasi atau substitusi. Yang terakhir yaitu ada berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dengan jaringan bidang rata antara bidang rata V sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0, dengan yaitu V1 sama dengan lambda V2 sama dengan 0, di mana rumusnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan K, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.